Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar PPKN. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita sikap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi anak-anak, sebelumnya Bu Guru ingatkan kepada kalian bahwa tema kita sebelumnya itu adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tema 2. Dan tema 3 ini yang kita pelajari itu adalah hak dan kewajiban, baik hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi anak-anak, di kelas 5 kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang diperoleh seseorang sejak lahir. Ya, itu adalah hak. Hak itu bisa kalian peroleh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya pada gambar di layar ada seorang anak yang belajar di rumah. Itu adalah hak anak di rumah. Ya. Nah, hak dan kewajiban setiap warga negara itu juga diatur di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang mendapatkan haknya jika dia telah memenuhi kewajibannya, ya. Jika kalian telah memenuhi kewajiban kalian, kalian akan mendapatkan hak, ya. Contoh hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Itu kalian bisa buka Bupena 153. Di situ ada contoh hak di rumah, hak di sekolah, hak di masyarakat, ya. Hak di rumah. Nah, di sini ini belajar dengan nyaman di sekolah. Itu merupakan hak di sekolah. Itu contoh anak-anak yang belajar di sekolah. Di situ ada gambar anak-anak yang lagi belajar di sekolah. Itu merupakan hak anak di sekolah. Lanjut. Nah, gotong royong. Gotong royong ikut serta dalam kerja bakti itu juga merupakan hak di masyarakat, ya. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebelum sampai ke faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, kalian buka halaman 153, itu adalah contoh hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hak di rumah contohnya yaitu memperoleh makan makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, perlindungan dari orang tua. Yang ketiga, nyaman saat belajar di rumah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang contoh hak di sekolah. Yang pertama adalah memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, belajar dengan nyaman di sekolah, mendapatkan nilai, mendapatkan rapot, itu adalah hak di sekolah. Sekarang hak di masyarakat. Hak di masyarakat itu contohnya yaitu bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Itu adalah hak anak di masyarakat. Setiap orang itu memiliki hak.
Hak itu dapat diperoleh jika kita telah melakukan kewajiban kita. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak kita juga harus memperhatikan hak orang lain, ya. Jangan kita egois sendiri, kita harus mendapatkan hak kita, sedangkan orang lain kita tidak perhatikan. Kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Di situ ada contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Sekarang di lingkungan rumah, faktor yang mempengaruhi penggunaan haknya itu adalah satu, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga adalah aktivitas lain di rumah. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di rumah. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Ketiga, aktivitas lain di sekolah. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua adalah usia. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, di situ kalian lihat ada gambar tangan yang akan mematikan saklar. Itu adalah saklar, ya. Itu adalah kewajiban kita. Kewajiban itu kita terhadap listrik itu adalah mematikan saklar setelah digunakan. Haknya apa? Haknya di dalam penggunaan listrik itu adalah kita merasakan kalau kita tidak mematikan saklar, itu adalah tagihan biaya listrik kita lebih mahal. Tetapi kalau kita mematikan saklar, haknya itu adalah kita mendapatkan tagihan biaya listrik yang lebih murah. Lanjut, ya. Nah, sekarang materi berikutnya, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan, hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir sampai dengan kita meninggal. Itu kita harus menerima hak kita, ya. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau kita memperoleh hak kita, kita harus juga memperhatikan hak orang lain, ya. Nah, sekarang kalian lihat, itu ada seorang anak, gambar seorang anak yang mematikan televisi setelah menonton. Itu merupakan penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Itu adalah kewajiban, tetapi penggunaan haknya terhadap listrik itu adalah hak, ya. Jadi penggunaannya terhadap listrik itu adalah hak, dan kewajibannya itu adalah mematikan televisi, ya. Jadi gambar tersebut adalah contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab, ya. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian dulu materi kita PKN kali ini. Bu Guru selalu mengharapkan kalian tetap jaga kesehatan, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kalian tetap bersemangat di dalam belajar, walaupun kalian belajar di rumah bersama orang tua maupun saudara-saudara kalian. Bu Guru harapkan kalian tetap semangat terus dalam belajar. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.